Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan membahas terkait etika bisnis dalam distribusi. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu saya sendiri atas nama Nur Alfi Syahri dan rekan-rekan saya atas nama Andi Gayatri dan Asrina Ilham. Untuk mengawali pembahasan kita kali ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari distribusi. Nah, dalam buku pengantar ilmu ekonomi makro pada tahun 2004 oleh Gilarso mengemukakan bahwa pengertian distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya, kemudian disalurkan kepada konsumen yang memerlukannya. Berkat distribusi, barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Kegiatan distribusi akan berjalan dengan lancar jika ditunjang oleh saluran distribusi yang tepat. Menurut Yusuf Qaradawi, ada 4 aspek terkait keadilan distribusi. Di antaranya, yang pertama, gaji yang setara bagi para pekerja. Yang kedua, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun musyarakah. Kemudian yang ketiga, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip distribusi dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu prinsip keadilan. Dalam proses distribusi harus menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, prinsip kebebasan. Dalam hal ini, antara dua penyelenggara muamalat harus tetap ada kebebasan ijab kabul di dalam akad-akadnya. Kemudian yang ketiga yaitu perasaan. Apa sih maksudnya? Nah, jadi tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut dalam proses distribusi tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu prinsip kedamaian. Dalam artian bahwa dalam proses distribusi harus ada kejelasan dan jauh dari perselisihan. Adapun tujuan distribusi dalam etika bisnis ekonomi Islam, diantaranya yang pertama tujuan dakwah. Dalam hal ini, dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah. Kemudian yang ketiga, tujuan sosial. Dalam hal ini memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusuhan dan perkelahian. Dan yang keempat, tujuan ekonomi. Dalam hal ini, pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Ada beberapa prinsip keadilan distribusi yang relevan dalam etika bisnis. Di antaranya, keadilan proporsional. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa manfaat atau beban harus dibagikan secara proporsional berdasarkan kontribusi atau usaha masing-masing pihak. Pihak yang memberikan kontribusi lebih besar atau lebih signifikan berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil tersebut. Kemudian yang kedua, keadilan kesetaraan atau equality. Prinsip ini mengedepankan pembagian yang merata dari manfaat dan beban di antara semua individu. Setiap orang berhak mendapatkan bagian yang sama tanpa memandang perbedaan kontribusi atau usaha. Kemudian yang ketiga, keadilan kebutuhan atau needs.
Prinsip ini menekankan bahwa manfaat dan sumber daya harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan individu. Individu yang memiliki kebutuhan lebih mendapatkan prioritas dalam distribusi. Kemudian yang keempat, keadilan kontribusi atau contribution. Prinsip ini menganggap bahwa distribusi harus didasarkan pada kontribusi nyata yang dibuat oleh setiap individu atau kelompok. Mereka yang berkontribusi lebih besar berhak mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kemudian yang kelima, keadilan berdasarkan usaha atau effort. Prinsip ini mengukur distribusi berdasarkan usaha atau kerja keras yang diberikan oleh individu. Mereka yang bekerja lebih keras atau berusaha lebih keras berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Kemudian yang keenam, keadilan berdasarkan kemampuan atau ability. Prinsip ini menilai distribusi berdasarkan kemampuan individu untuk memberikan kontribusi atau menghasilkan hasil ekonomi. Orang dengan kemampuan lebih besar atau lebih unggul berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, keadilan relatif. Prinsip ini melihat distribusi dalam konteks perbandingan relatif antara individu atau kelompok. Distribusi dianggap adil jika perbandingan relatif antara mereka adalah wajar. Adapun etika berdistribusi dalam Islam antara lain, yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Kemudian yang kedua, transparan dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan. Yang ketiga, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, tolong-menolong, toleransi dan sedekah. Kelima, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. Selanjutnya, yang keenam, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Yang ketujuh, larangan ihtikar. Ihtikar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Kedelapan, mencari keuntungan yang wajar. Maksudnya, kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mungkin yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kesembilan, distribusi kekayaan yang meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ke-10, kesamaan sosial. Maksudnya adalah dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau kasta-kasta. Semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan tetap semangat walau hanya sebatas kata, karena calon orang yang sukses adalah mereka yang tidak menyerah dalam berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.